Sangat menyenangkan saat dia pulang, saya takkan lupa betapa senangnya dia. Dan kami segera pergi ke laboratorium untuk menguji salah satunya. Dan Anda bisa lihat di sini hasilnya 95,72% belerang murni dengan elemen lain di dalamnya yang membuatnya itu menghasilkan api yang sangat panas dan salah satu elemen di dalamnya adalah fosfor yang Anda tahu Terbakar. tidak bagus. Tapi Anda bisa lihat di bagian abu pada gambar ini, sejumlah kapsul belerang atau belerang yang pecah di material abu. Anda bisa lihat belerangnya masih ada di salah satunya. Dan seperti yang dia jelaskan, semua ini terbungkus dalam kapsul kristal. Selama proses penghancuran kota-kota tersebut, kapsul itu menyegel bola belerang dan mengawetkannya. Sehingga kita hari ini dapat melihat bukti dari kisah Alkitab. Amin. Ron menemukan belerang dalam berbagai ukuran. Jadi kita tidak tahu ukurannya saat mereka menghujani. Namun ukurannya pasti cukup besar karena dia menemukan beberapa yang sangat besar. Nah, ini salah satu kapsul belerang yang tertanam di material ini. Dan jika Anda perhatikan baik-baik, Anda bisa melihat jumlah belerang yang besar tepat di tengah cincin yang lebih gelap. Dan yang satu itu memiliki jumlah belerang murni yang besar. Dan ada jutaan dan jutaan dari itu di seluruh tumpukan abu di sini, yang merupakan sisa-sisa kota di dataran rendah. Api dan belerang. Kami telah menemukan yang kayak ini dan saya tuh harap ada penggaris di foto ini, tapi ini cukup besar, sangat besar. Jadi saya benar-benar berpikir bahwa mungkin saat benda-benda ini jatuh, ukurannya besar, dan lebih mudah menemukan belerang setelah hujan karena membuat abunya tidak stabil dan akan runtuh di beberapa tempat, memperlihatkan material bagian dalam yang penuh dengan belerang dalam kapsul kristal. Nah, ini adalah lempengannya sebelum mereka memindahkan. Anda tahu, foto pertama yang dia ambil Benar. menunjuki mereka masuk di dalam. Dan kenyataannya, jika Anda menggali di sana dan menemukannya, kapsulnya bulat. Mereka tidak rata dan pecah terbuka, mereka bulat. Dan ini retak terbuka. Ini hanyalah beberapa foto belerang yang tergeletak di sekitar. Dan Ron senang mengajak orang ke sana karena sangat seru mencari batu belerang. Dan perjalanan yang akan kita putar ini, dia mengajak putranya, Ron, saudara laki-laki Michelle, yang tidak terbiasa memegang kamera video. Jadi rekamannya agak goyang, tapi saya rasa Anda bisa melihatnya dengan jelas. Nah, ada banyak yang sangat besar, lebih besar dari yang itu, tapi ada juga banyak yang berukuran lebih kecil, tersebar di sini. Di sini ada satu yang agak terkubur di dalam. Mendekatlah sedikit ke sana. Itu adalah sepasang anak kembar yang berada di dalam sebuah kapsul kecil. Sekarang di sini Anda lihat bekasnya tepat di ujung pisau saya. Kemarilah, lihat langsung ke bawah. Sekarang lihat ke bawah bukit, mari kita lihat kemana perginya saat menggelinding keluar. Dan benar saja, bisakah Anda melihat ini? Ya. Oke, ini ukuran yang pas untuk keluar dari kapsul itu. Nah, dulu di awal tahun 90-an, Ron ingin saya ikut dalam sebuah program bersamanya karena dia ingin saya bisa tampil dan membawakan program.
Tapi butuh waktu selama ini bagi saya untuk berani tampil di depan umum karena saya pernah ikut program ini. Dan di awal sekali orang-orang memberitahu penonton betapa takutnya saya dan saya menyadari bahwa itu bukan untuk saya. Dan saya senang melakukannya karena Ronlah yang seharusnya menceritakan hal-hal ini. Jadi dalam bagian ini yang terjadi selama program ini adalah dia akan narator akan mengajukan pertanyaan dan Ron akan menoleh ke saya dan berkata, "Mengapa tidak kamu saja yang menjawabnya?" Jadi itulah yang terjadi di sini. Jadi saya mulai mempelajari pembakaran dan pria itu seorang pria Prancis bernama Lavoisier. Lavoisier, saya rasa itu namanya. Dia mulai mempelajari pembakaran dan dia memperhatikan bahwa zat-zat yang dibakar dengan belerang menyisakan abu yang lebih berat daripada zat tersebut sebelum dibakar. Dan itu karena reaksi kimianya menarik molekul tambahan dari oksigen tersebut. Jadi Tuhan mengatur pembakaran ini dengan zat yang akan meninggalkan abu yang lebih berat daripada bahan asli yang dibakar, yang membuatnya sangat berat dan bagian luarnya berkerak meski tidak semuanya. Anda bisa langsung menjangkau ke dalam dan mengambilnya. Di bagian luar, pelapukan menyebabkannya menjadi agak berkerak, tapi setelah melewati itu, ia memadat. Dan di sini Ron akan berbicara tentang keberadaannya di berbagai situs, menemukan berbagai situs tersebut. Kami menemukan di masing-masing dari 5 lokasi ini, jumlah bola-bola ini yang tak terbatas. Mereka ada di semua kedalaman. Benda-benda ini akan menembus apapun yang mereka hantam. Mereka akan menembus batu, kayu, bahkan logam. Dan kami telah menemukan emas yang membatu di sana yang telah membatu dan Seperti menguap. menguap tepat sekali. Kami telah menemukan kristal-kristal yang mana emas saat menguap berubah menjadi garam-garam ini. Dan kami tentu saja menemukannya dengan sistem elektronik kami. Dan kami juga menemukan bagian-bagian kerangka manusia yang semuanya terbakar dan bengkok. Sama sekali tidak ada keraguan bahwa ini adalah sisa-sisa dari Sodom dan Gomora, dan bahwa mereka dibakar dengan panas yang luar biasa. Semua bola belerang saat Anda membuka cangkang kristalnya, semuanya bulat dan Ron meminta saya menjelaskan alasannya. Jadi saat Anda melihat bola belerang ini keluar dari kapsulnya, bentuknya bulat. Dan dikatakan bahwa hujan api dan belerang turun dari langit. Dan apapun yang melewati atmosfer akhirnya menjadi bulat karena melewati udara dan ini bulat. Dan kami telah mencari, kami telah pergi ke Smithsonian, kami telah berbicara dengan ahli geologi di mana-mana. Belum pernah ada yang melihat belerang seperti ini sebelumnya dimanapun. Anda akan mendengar beberapa orang berkata, "Oh, mereka punya ini di tempat anu atau di tempat anu." Tapi kami belum pernah menemukan siapapun yang mampu menunjukkan bola belerang ini dimanapun. Nah, salah satu keunikan bahan yang dibakar dengan adanya belerang, kepadatannya meningkat dalam proses pembakaran. Semua proses pembakaran lain yang saya tahu, kepadatannya berkurang dari bahan aslinya menjadi abu, tetapi abunya yang tersisa setelah sesuatu terbakar oleh belerang atau dengan belerang itu lebih padat. Ini bisa menjelaskan mengapa itu bertahan lebih lama dari biasanya. Tapi satu-satunya penjelasan yang terpikirkan oleh saya mengapa itu bertahan sekitar 3.500 tahun, ya 3.900 tahun saya rasa adalah karena Tuhan menghendakinya tetap ada. Seperti dalam 2 Petrus, saya rasa bab 2 ayat 6, saya rasa dikatakan bahwa mereka adalah sebuah contoh yang jika diterjemahkan berarti sebuah contoh visual. Dan begitulah Tuhan melestarikan mereka untuk tujuan tersebut. Karena mereka tidak akan menjadi contoh visual jika Anda tidak bisa melihatnya. Anda Tahu, atau jika mereka sudah tertiup angin. luar biasa sekali. Ya memang.
Dan di kapan tahunan yang Michelle dan Dennis serta suami saya Randall dan saya, kami semua pergi ke Israel. Dan punggung saya sedang cedera dan saya tidak bisa memanjat, jadi saya membawa drone. Dan inilah beberapa cuplikannya. Kami berada di lokasi yang kami yakini sebagai Gomora, yang berada di bagian awal atau tepat di sekitar dan tepat di bawah Masada. Di bagian awal, pastikan untuk memperhatikan karena Anda bisa melihat betapa dekatnya Laut Mati. Dan saat Anda juga memperhatikan ketika melihat cuplikan ini, saya akan memutarnya sambil berbicara. Kami menyadari bahwa apa yang kami yakini sebagai jalanan memang saling terhubung. Anda tahu, itu tidak kacak. Area-area ini saling terhubung satu sama lain. Dan di beberapa tempat, material abu yang rusak telah terkikis dan runtuh terlalu banyak bagi kami untuk melewati tumpukan itu. Seperti di sini apa yang sedang Anda lihat. Tapi Michelle, apa yang kamu pikirkan saat pertama kali melihatnya? Oh, menurutku itu luar biasa. Kami pergi ke sana dan berjalan-jalan. Aku senang melihat struktur bangunan yang berbeda dan Randall menunjukkan tempat kami bisa menemukan bola belerang. Jadi kami sangat menikmati menggali cukup banyak koleksi bola-bola itu dan sekarang kami bisa membagikannya kepada orang-orang. Itu sangat menyenangkan, tapi sangat panas. Ya, Ya, dan aku akan membiarkan kalian melihat Michelle. Dia ada di atas sana. Lihat betapa tingginya dia. wah benar-benar. Dan dia sedang menambang bola belerang. Dan maaf Michelle, aku tahu kamu tidak suka sudut pengambilannya, tapi itu satu-satunya sudut yang bisa ku dapat. Ya, kamu harus memijakkan kaki dengan sangat kuat atau kamu akan merosot ke bawah di bubuk itu. Ya, Amin untuk itu ya. Dan jadi kau tahu ini. sangat Dari kejauhan, kau bisa melihat ini tampak seperti struktur. Aku pikir aku melihat ambang pintu di sudut dan kemudian tampak seperti tangga yang telah dinaikkan di sudut lain. Lihatlah betapa tingginya kau berada. ya, dia berada sangat tinggi di atas. Dan kemudian jika engkau ingat dalam video yang kita lihat semenit yang lalu di mana Ron menemukan satu yang telah terguling. Nah, Michelle memiliki pengalaman serupa yang akan kita tonton. Sekarang perhatikan dia menciumnya, karena begitulah cara kau tahu itu belerang. Kau menemukannya di kaki bukit, Tentu tergeletak di sana. hanya tergeletak di tanah belerang. Ini di atas area hitam, ada beberapa bagian hitam di sana. Tapi terkadang jika kau melihat ke atas sana, kau melihat bola kuning bulat kecil. Sepertinya mereka bisa jatuh begitu saja. Ya, begitulah cara mereka jatuh. Itu adalah perjalanan yang sangat indah. Aku merasa aku lebih bersenang-senang dengan kalian daripada yang pernah aku rasakan sejak Ron masih hidup, kau tahu, dan itu kami baru saja bersenang-senang. Sekarang kita harus bicara tentang suhu yang sangat tinggi. Karena jika kau hanya membakar sesuatu, itu tidak akan melakukan apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Nah, itu terbakar begitu cepat. Saat kau membakar sepotong kayu, abunya seperti menyebar. Ini terbakar begitu cepat. Itu terbakar di tempat sebelum sempat memuai. Nah, ada kata untuk ini dan itu disebut ionisasi termal. Dan itu bisa berlaku untuk banyak proses yang berbeda. Tapi dalam kasus ini itu membutuhkan panas yang ekstrim, hampir seperti reaksi nuklir, tapi itu bukan nuklir. Itu adalah reaksi yang sebenarnya menyebabkan ion dan hal-hal seperti itu berpindah-pindah. Dan jika kau melihat lapisan di sini, ini adalah hasil dari kebakaran kilat bersuhu sangat tinggi, di mana semua elemen dalam zat yang dibakar dipisahkan berdasarkan berat atom. Ini menyebabkan mereka mengendap dalam lapisan-lapisan. Dan di sini kau bisa melihat lapisan-lapisannya dan itu. Ini adalah fenomena yang aneh. Kita tidak melihatnya di tempat lain. Aku terutama menyukai gambar ini karena tampak seperti bagian dari struktur yang mencoba runtuh saat sedang terbakar habis. Itu terbakar begitu cepat sehingga dalam proses keruntuhannya ia membeku dalam waktu.
gambar di sini benar-benar luar biasa. Tidak ada yang bisa menyebabkan ini kecuali efek ionisasi dari api kilat yang melebihi ribuan derajat. Dalam sekejap apinya berputar dan membeku lagi dalam waktu. Yang ini sangat jelas. Jika Anda perhatikan lapisan di atas dan di bawah relatif lurus dan teratur, tetapi lapisan ini keriting menunjukkan bahwa api berputar pada material tertentu itu. Dan kita benar-benar tidak punya cara untuk mengetahui apa material ini. Karena reaksi kimia yang terjadi saat ini dilakukan mengubah segalanya. Ron percaya, jika Anda perhatikan saat kita melihat lebih banyak gambar, Anda akan melihat bahwa bangunan-bangunannya tampak sangat tinggi. Dan kemudian ada semua abu ini yang berjatuhan. Dan jika Anda berada di permukaan tanah melihat ke atas, Anda berpikir, wah, bangunan-bangunan ini dulunya sangat tinggi. Tetapi Ron percaya dan dia menemukan bukti bahwa api membakar habis sampai ke batuan dasar. Dan gambar tepat di sini mengonfirmasi dugaan tersebut. Anda bisa melihat lapisan-lapisan kota dengan bebatuan di bawahnya. Dan apa yang tidak bisa Anda lihat dengan sangat jelas, tetapi bisa kami lihat saat kami di sana adalah itu sampai ke batuan dasar. Nah, ini adalah bagian abu pertama yang Ron tunjukkan kepada saya pada tahun 1988 dan saya yakin ini adalah ini. Yang satu ini sangat dekat dengan jalan dan itu benar-benar menarik perhatiannya. Dia telah menemukan ini bahkan sebelum saya bertemu dengannya dan saya pikir inilah yang membuatnya melihat hal-hal ini lebih dekat dan dia akan membicarakannya. Sodom dan Gomora. Dan seperti yang Anda lihat, angin telah memutar ini dan menumpuknya. Panas yang luar biasa. Abraham berkata, atau penulis kitab Kejadian berkata, bahwa asap dari lembah itu membubung seperti asap dari perapian. Dan di sini, seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, Anda dapat melihat bahwa pusaran udara panas memutar sisa-sisa kota Sodom menjadi pusaran-pusaran ini. Dan Anda dapat melihat di mana batu itu terbakar, dan kayu, dan orang-orang serta hewan-hewan tidak meninggalkan apapun untuk menceritakan kisahnya. kecuali abu. Dan sekali lagi teman-teman, jika kita memilih, kita bisa berakhir di bawah kaki orang benar sebagai abu, seperti yang kita lihat di depan kita hari ini. Itu pilihan kita. Tuhan telah menetapkan di hadapan kita hidup dan mati. Dan mana yang akan kamu pilih? Sekarang kita akan melihat beberapa bukti struktur yang lebih meyakinkan. Dan kita tidak bisa benar-benar berharap 3.900 tahun yang lalu sesuatu yang terbakar dan rapuh seperti ini saat basah untuk benar-benar masih ada. Tapi ini adalah kota-kota Kanaan. Dan kota-kota Kanaan kuno memiliki tembok yang sangat kuat, yang unik karena merupakan tembok ganda. Yerikho adalah contoh dari hal ini. Anda akan melihat ada dua lapisan, dan begitulah cara mereka membangun kota mereka. Tembok luar bagian bawah memiliki penopang untuk membuatnya sangat stabil dan tidak dapat ditembus. Ini adalah gambar lebih dekat dari salah satunya. Sekarang ini saya menggunakan ini sebagai contoh. Karena ini adalah benteng Mesir kuno dan menampilkan fitur serupa kecuali terbuat dari batu bata lumpur. Jadi itu tidak akan sekuat itu, tapi seperti inilah tampilannya di sini. Michelle dan suami saya Randall berdiri di sini di depan salah satu objek favorit Ron. Dia percaya ini adalah sisa-sisa zigurat.
Sekarang zigurat adalah M seperti piramida atau struktur berbentuk tangga yang mereka gunakan di zaman kuno. Tapi yang satu ini, jika Anda perhatikan, ada lubang-lubang dengan jarak yang sama yang terletak secara horizontal sekitar setengah jalan ke bawah, dan ada yang lain di atas sana juga. Itu, tapi Anda tidak bisa melihatnya dengan jelas di foto ini. Dan Ron percaya bahwa berdasarkan apa yang telah dia pelajari tentang praktik bangunan kuno, bahwa mereka menggunakan kayu untuk menahan lapisan-lapisan yang berbeda di tempatnya, seperti yang ditunjukkan di sini. Dan kayu itu terbakar jauh lebih cepat daripada batu dari struktur tersebut. Jadi membahasnya di sini. Dan Anda bisa melihat di mana batang kayu itu terbakar habis baik di bawah maupun di atas, tetapi lebih terlihat di tingkat bawah.